Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU kembali menorehkan capaian akademik dengan mengukuhkan 2 guru besar dari disiplin teknik dan pendidikan. Pengukuhan tersebut ditetapkan melalui surat keputusan yang dibacakan oleh Wakil Rektor 1 UMSU, Profesor Dr. Muhammad Arifin M. Hum. 2 dosen resmi dikukuhkan sebagai guru besar, yakni Profesor Dr. Suwarno MT sebagai guru besar bidang teknik energi terbarukan dan Profesor Dr. Indra Prasetya SPD MSI sebagai guru besar bidang manajemen pendidikan. Dengan pengukuhan ini, jumlah guru besar UMSU bertambah menjadi 27 profesor. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Profesor Dr. Agus Sani MAP, menyampaikan rasa bahagianya atas pengukuhan para guru besar yang dinilainya memiliki makna strategis bagi penguatan riset dan inovasi universitas. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut sejalan dengan langkah UMSU menuju World Class University yang ditandai dengan perolehan peringkat QS Asia ke-445. Dalam kesempatan itu, Profesor Agus Sani juga mengungkapkan rencana pembukaan 7 program studi spesialis di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK. Di Sumatera Utara hanya 2 perguruan tinggi, salah satunya UMSU, yang mendapatkan kepercayaan dari Kemdikti-Saintek untuk melakukan akselerasi program studi spesialis kedokteran. Sebelumnya, FKIK UMSU telah menjalani evaluasi lapangan untuk program studi spesialis ilmu bedah dan paru-paru, serta memperoleh izin pembukaan program studi kebijakan dan manajemen pajak pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alhamdulillah, 14 Februari 2025, di situ ada pengukuhan guru besar UMSU sebanyak 5 orang. Begitu lamanya interval, pada hari ini 23 Februari, 1 tahun lebih pengukuhan tidak dilakukan. Ini tentu bukan kompetisi tidak berhenti jalan, tapi itu kompetisi berjalan. Tapi kita bisa melihat tadi bagaimana UMSU melahirkan produk-produk dalam bidang guru besar sesuai dengan apa yang telah disusun dalam rangka peningkatan SDM di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk itu, pertama tentu atas nama Rektor, seluruh personel juga pimpinan pusat Muhammadiyah mengucapkan selamat kepada Prof. Suwarno, Prof. Indra yang telah meraih pengukuhan guru besar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Menghadapi beberapa perubahan-perubahan, bagaimana kita menuju kepada kampus yang nantinya akan menjadi pusat perhatian. Dan sekarang ini kita sedang melaksanakan hal itu. Untuk itu, Prof. Suwarno, saya tidak tertarik, mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian penunjang kita buktikan nanti. Walaupun kita tahu ini perlu dukungan pemerintah, tapi saya yakin dengan kebijakan Bapak Presiden kita, Pak Presiden yang punya visi luar biasa, apalagi kalau kami bersama Pak Kepala hadir pada tanggal 15 Januari yang lalu, retret di Istana Merdeka. Apa yang Prof sampaikan ini, itu sudah menjadi bagian yang konsen beliau. Terbukti bahwasanya anggaran penelitian di Kementerian Dikti-Saintek yang ada 8 triliun, pada waktu pertemuan itu beliau naikkan menjadi 50%. Artinya jumlahnya menjadi 12 triliun. Ini sebuah tantangan kita. Artinya pendidikan tinggi harus mampu untuk jawab ini. Tentu dana ini akan tidak bisa termampakkan dalam rangka mencari temuan-temuan yang sebenarnya. Secara indikator bisa dilihat bagaimana perjalanan UMSU saat ini. Mungkin kalau kita buka sejarah, sekarang ini pada era ke-9 dari generasi. Tentu inilah bagaimana pengalaman panjang dari semenjak tahun 57 yang menjadi sebuah cawangan perguruan tinggi Muhammadiyah dari Sumatera Barat dan Jakarta. Sekarang ini UMSU bisa seperti ini. Itu adalah bagaimana saya tadi menikmati transformasi kepemimpinan yang model yang Bapak Indra sampaikan tadi. Dan itu sedikit-sedikit banyak yang saya sampaikan, saya bawakan dalam rangka membawa ini Universitas Muhammadiyah Sumatera. Jadi bersyukur kita sekarang ini teknik pecah telur sudah ada 1 orang guru besar. Kita berharap nanti seperti Asisten Profesor Pak Rizal dan juga mungkin Asisten Profesor Fitra Jamba, kalau Pak Suwarno dari Elektro, tentu juga Pak Rizal dari Sipil. Kita berharap nanti itu dari mesin juga nanti akan muncul
guru besar, saya yakin dari ada sumber daya yang ada sekarang ini, insyaallah akan kita dapatkan. Saya juga untuk Prof. Indra, kita bersyukur kalau di FKIP adalah merupakan fakultas yang sekarang ini secara populasi dosen yang paling banyak juga memiliki guru besar. Maka tentu juga bagi para junior, juga bagi para asisten profesor. Jadi kalau motivasi nanti Prof. Indra ini untuk mengeluarkan bagaimana nanti juga guru besar yang lahir juga tumbuh dari fakultas keguruan dan pendidikan. Termasuk juga tentu saya harapkan kepada seluruh fakultas yang lain. Kita berharap sesuai dengan harapan kita 2028 nanti dan 2027 insyaallah kita telah memiliki lebih kurang 35 guru besar Universitas Muhammadiyah Sumatera. Maka tentu sekalian kepada para pengunjung yang berhadir, inilah kekuatan Universitas Muhammadiyah Sumatera. Kami tentu juga selama ini bersyukur keberadaan UMSU terlepas pada dukungan dan juga rekomendasi daripada masyarakat baik yang ada di Sumatera Utara dan luar Sumatera Utara. Sementara itu, Ketua LL Dikti Wilayah 1, Profesor Dr. Andes Saiful Anwar Matondang, MA PhD, menyampaikan apresiasi atas konsistensi dan ketangguhan para guru besar yang dikukuhkan, yang dinilainya sebagai cerminan komitmen akademik dan dedikasi berkelanjutan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan pendidikan tinggi. Pencapaian tersebut menegaskan komitmen UMSU dalam memperkuat kualitas sumber daya akademik, sekaligus mendorong pengembangan riset, inovasi, dan transformasi pendidikan tinggi, yang berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi nyata Persyarikatan Muhammadiyah bagi kemajuan bangsa. Tadi saya sangat gembira bahwa UMSU sebelum mulai acara ini kami diskusi dengan Pak Rektor untuk spesialis, karena kita memerlukan spesialis yang banyak. Bapak Presiden betul di istana, saya dengan Pak Rektor UMSU dengan 4 rektor lainnya, bahwa spesialis dan subspesialis sangat dibutuhkan. Maka saya bersyukur UMSU salah satu yang dapat mandat untuk membuka spesialis. Ini bukan karena wamennya Pak Fauzan, rekan saya dari Muhammadiyah. Kalau akreditasi kita juga FK-nya B, ya Pak Rektor nggak bisa juga. Harus unggul. Berarti kan ada kinerja yang dilakukan Pak Rektor dengan rekan FK. Bagaimana menjadikan FK itu unggul? Kalau tidak unggul, tidak bisa buka spesialis. Berarti ada kerja keras 5 tahun yang lalu untuk menjadikannya unggul. Maka hasilnya hari ini boleh baru mau mengusulkan mungkin sampai 7 ya Pak Rektor. Harapan saya lebih dari 7. Harapan saya lebih dari 7 karena subspesialis itu puluhan, spesialis juga puluhan. Bahwa kampus itu luar biasa, lengkap dengan semuanya. Tadi sudah ditayangkan oleh Pak Rektor, dan kami juga senang Fakultas Pertanian bisa berpartisipasi mengembangkan ketahanan pangan. Karena salah satu fokus Bapak Presiden adalah ketahanan pangan. Dan nyatanya memang pemimpin-pemimpin yang transformatif adalah pemimpin yang menyiapkan anggotanya maju ke depan 5 atau 6 tahun ke depan, karena dia visioner untuk menyiapkan. Insya Allah yang pertama perlu kami sampaikan adalah saya akan mencoba kepada mereka-mereka yang berminat di bidang energi terbarukan untuk saling mendukung penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan, dan mungkin juga mereka akan mendapatkan suatu inovasi baru dari apa yang saya sampaikan dalam orasi tadi. Sehingga dengan seperti itu kita akan membangun suatu kelompok ilmu energi terbarukan, dan ini memang sangat diperlukan untuk masa yang akan datang. Salah satunya energi terbarukan adalah untuk mengurangi emisi rumah kaca atau gas rumah kaca atau GRK, dan ini memang sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan kita semua yang ada hidup di dunia ini. Selalu seperti itu. Ya tentu sebagaimana narasi orasi ilmiah saya terkait dengan kepemimpinan transformasional,
semua kita sebagai manusia tentu harus ditakdirkan menjadi pemimpin. Oleh karena itu peran penting kepemimpinan bagi siapapun, terkhusus bagi juga mahasiswa, dosen, ya tentu ini kepemimpinan menjadi orientasi kita semua untuk menjalani kehidupan dalam hal memimpin siapapun.